Awesome promise, janji yang luar biasa. Allah yang menjanjikan itu setia, yang sukacita katakan haleluya. Dia tidak akan melarikan diri setelah berjanji, dia akan mengerjakannya. Dia yang sudah memulai pekerjaan yang baik akan meneruskannya hingga pada kesempurnaannya di hari Kristus. Hari Kristus belum datang, Tuhan masih bekerja. Tuhan masih bekerja dalam hidupmu, Tuhan masih bekerja dalam keuanganmu, Tuhan masih bekerja dalam pelayanan Gereja Kemenangan Indonesia. Tuhan bekerja dengan luar biasa di GKII, haleluya. Tuhan masih bekerja untuk masa depan kita. Tuhan bekerja hari ini, Tuhan bekerja besok, Tuhan bekerja setiap saat sampai semua firman-Nya sempurna dalam hidupmu, sempurna dalam hidupmu, sempurna dalam hidup kita. Sampai semua janjinya dijadikan, sampai semua apa yang dikatakannya dinyatakan. Dan itu tidak mungkin gagal. Langit dan bumi boleh berlalu, tetapi firman Tuhan, janji Tuhan dalam nama Yesus pasti dijadikan bagi kita yang percaya. Yang percaya boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Dan kita melihat minggu yang lalu, kita melihat ada janji Tuhan yang luar biasa dalam Roma 8 ayat 28 dikatakan kita tahu sekarang. Semua berkata saya tahu sekarang. Penting sekali pengetahuan. Dikatakan bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Jadi Tuhan bisa mendatangkan kebaikan. Kalau setan bisa mendatangkan keburukan, Tuhan kita mendatangkan kebaikan. Kalau dia berikan mukjizat, satu mukjizat tidak akan pernah cukup. Itu sebabnya dia kaya akan mukjizat. Mukjizat demi mukjizat pasti datang. Kalau dia memberikan pertolongan, satu pertolongan tidak akan pernah cukup. Pertolongan demi pertolongan akan datang. Keajaiban demi keajaiban akan datang. Selalu baru setiap hari. Baru setiap hari, selalu baru kasih setia Tuhan, selalu baru rahmat-Nya, selalu baru anugerah-Nya, selalu baru kebaikan-kebaikan-Nya. Saya berdoa limpahlah kita semuanya dengan kebaikan-kebaikan pemberian Tuhan di dalam nama Yesus. Haleluya. Yang kedua, kita tahu sekarang artinya ada pengertian, ada pengetahuan yang baru. Kita tahu sekarang. Dikatakan saudara, kita tahu sekarang, penting sekali kita tahu sekarang. Karena kalau kita tidak tahu, kita bisa melewatinya. Kalau kita tidak tahu, kita bisa kehilangan itu. Yesaya 43 ayat 19 dikatakan, lihat aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Tuhan kita spesialis membuat jalan karena Dia adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Haleluya. Ini adalah janji yang pasti. Jadi tahun ini ada janji yang pasti. Janji yang pasti itu datang dari pengalaman kita dengan Tuhan, kesaksian kita, ada mukjizat dahulu dan ada pertambahan pengetahuan. Haleluya. Haleluya. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita tahu sekarang artinya ada pertambahan. Saya berdoa tahun ini ada pertambahan. Haleluya. Dan yang paling penting hari ini, arahan bagi kita tahun ini, tambahilah pengetahuan. Tambahilah hikmat sorgawi. Dan jangan lupa juga, perlu juga kita menambahi hikmat duniawi. Karena selama ini GKII menganggap hikmat itu saudara adalah satu hal yang bertentangan. Padahal ada satu buku yang menuliskan tentang hikmat seluruhnya. Dan banyak sekali kita berpikir bahwa hikmat itu hanya hikmat sorgawi. Sayang, dengarkan, ada banyak hikmat yang diturunkan Tuhan kepada dunia ini, supaya dunia ini boleh bertumbuh sesuai kehendak Tuhan. Saya percaya yang namanya kedokteran itu hikmat yang datang dari sorga. Saya percaya ilmu manajemen, ilmu keuangan, saya percaya ilmu farmasi, ilmu komunikasi itu adalah dari Tuhan. Saya percaya yang namanya ilmu seni itu juga dari Tuhan. Dan Tuhan mau saudara menguasai. Dan hari ini saya buktikan di Alkitab bahwa Tuhan memakai orang-orang yang pintar. Maka dalam nama Yesus jangan jadi orang bodoh.
Saya percaya di sini ada banyak orang yang memang tidak mengecap pendidikan formal, tetapi dia mendapat pengetahuan dari pengalamannya. Dua-dua sama-sama penting. Haleluya. Ada orang yang mungkin bagi saya kalau dibanding beberapa di antara saudara boleh dikatakan masih cukup muda, tetapi bagi beberapa orang sudah cukup berpengalaman. Yang mengerti katakan haleluya. Ada beberapa saudara ditolong oleh apa? Ditolong oleh prinsip firman Tuhan. Firman Tuhan adalah hikmat dan sumber segala hikmat. Haleluya. Tetapi bukan berarti firman Tuhan meniadakan kedokteran. Justru firman Tuhan bersinergi dengan kedokteran. Dari mana kita bisa berdoa bagi seseorang yang sakit, lalu kemudian dia itu tahu sembuh kalau bukan ada dokter yang membuktikan dia sembuh. Haleluya. Kalau tidak ada bukti dari dokter dia sembuh, saudara, itu hanya perasaan belaka. Dan perasaan ini menipu, dan kita tidak mau tertipu. Tuhan juga tidak mau menipu kita. Harus ada dasar, harus ada koridor yang mengatakan kau sakit, engkau sembuh. Harus ada koridor yang mengatakan kalau begini kau buat, maka engkau akan maju dalam keuangan. Kalau begini tidak kau penuhi, maka engkau akan berantakan dalam keuangan. Yang mengerti katakan haleluya. Maka kita tahu sekarang, artinya ada yang dulu kita tidak tahu, tapi sekarang kita sudah belajar. Ada pertambahan ilmumu, ada pertambahan pengetahuanmu, ada pertambahan pengertianmu. Haleluya. Boleh kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Saya memuji keajaiban Tuhan yang luar biasa. Jadi tahun ini tambahi pengetahuan saudara. Tuhan mau menambahi pengalaman saudara. Tuhan mau menambahi kesaksian saudara. Tapi Tuhan juga mau menambahi kepengetahuan saudara. Ada hal-hal yang didatangkan Tuhan sendiri kepada saudara, tapi ada hal-hal yang harus kita gali. Maka dalam nama Yesus galilah. Bukan gelarnya, bukan ijazahnya. Ya, saya bangga kalau saudara mengoleksi ijazah. Bagus. Saya bangga kalau saudara mengoleksi gelar. Bagus, tapi jangan gelar saja tapi otaknya kosong. Ya, setuju katakan haleluya. Karena yang membela engkau ialah dari apa yang kau ketahui. Haleluya. Haleluya. Karena yang kau tidak ketahui tidak bisa membela engkau. Yang kau tidak ketahui tidak bisa berdiri bagimu. Yang kau tidak ketahui tidak bisa menolong engkau. Tapi apa yang kau ketahui satu hari nanti Roh Kudus akan menghidupkannya. Dan itulah yang membuat engkau lulus ujian. Haleluya. Perbanyak pengetahuanmu. Suka membaca, suka mendengarkan, terutama firman Tuhan. Tanya Tuhan, lihat di Alkitab, benar atau salah. Saring apa yang kau dengar. Lihat, perhatikan. Haleluya. Saring apa yang kau lihat, saring apa yang kau perhatikan. Tolong, jangan kita semuanya kita lihat. Jadi saudara, perluas hikmat saudara, pengetahuan saudara. Masukan-masukan yang ada pada saudara pakailah. Kemana-mana ada catatanmu. Pakai handphonemu bukan hanya untuk WhatsApp saja, untuk chatting, tapi untuk mencatat apa yang menambah pengetahuan. Haleluya. Haleluya. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari kasih dalam nama Yesus, jadilah cerdas. Saya berdoa di dalam nama Yesus, tahun ini GKI semakin cerdas dalam nama Yesus. Haleluya. Ikuti kursus-kursus. Amin. Ada kursus yang memperdalam apa yang tadinya saudara sudah ketahui. Mungkin ibu-ibu sudah biasa masak, tapi ibu-ibu bisa ikut kursus masak lagi. Supaya lebih dalam lagi, tadinya mungkin sudah bisa masak, sekarang bisa membuat kue. Tambahi pengetahuan saudara, karena satu hari Roh Kudus bisa pakai itu sebagai jalan keluar bagimu. Satu hari, haleluya. Haleluya. Anak-anak sekarang ini saudara, masukkan sesuatu yang bisa dipakai mereka untuk masa depan. Masa depan sudah jelas IT, teknologi. Amin saudaraku. Yang suka cita katakan haleluya. Tetapi saya rasa IT akan kedepannya akan lebih daripada sekarang ini. Itu sebabnya kalau mau anak-anak, kalau boleh saudara juga, jangan katakan aku sudah tua. Ini saatnya menambah kecerdasan, menambah pengetahuan. Haleluya.
Yang sukacita katakan amin. Nah, Tuhan memakai pribadi-pribadi yang cerdas untuk melaksanakan pekerjaannya. Jangan sampai tahun ini semua orang menerima kegenapan janji Tuhan, sementara kita lewat begitu saja. Tuhan berkata dalam 2 Korintus pasal 1 ayat 20, God has made great many promises. They are all yes because of what Christ has done. So through Christ we say amen. We want God to receive glory. Ini dari terjemahan New International Revised Version. Terjemahan bebasnya artinya Tuhan telah membuat banyak janji yang hebat dan besar. Semua janji itu adalah ya karena pekerjaan yang dilakukan Kristus. Jadi melalui Kristus kita mengatakan amin. Karena kita mau Tuhan dimuliakan. Jadi semua janji yang hebat dan besar itu untuk tahun ini ya dikatakan Tuhan. Tuhan, adakah engkau mau aku diberkati? Jawabannya ya. Maka kita menjawab kepada Tuhan, amin. Adakah kemenangan tahun ini ya Tuhan? Maka Tuhan menjawab melalui Kristus Yesus, ya. Maka kita berkata, amin. Kita berikan lagi tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Aminkan setiap janji Tuhan. Jangan bimbangkan, tapi aminkan janji Tuhan. Amin berarti jadilah padaku sebagaimana yang kau katakan. Aminkan janji Tuhan. Haleluya. Maka dalam nama Yesus Tuhan bekerja tahun ini. Tuhan menyediakan tahun yang penuh dengan janji yang luar biasa. Tuhan menggenapi banyak janjinya tahun ini. Tuhan buka jalan bagi kita di tahun ini. Tuhan membela kita, menebus kita, memimpin kita, menyertai kita, mengalirkan hidup yang berkelimpahan pada kita. Dijadikanlah untuk kemuliaan Tuhan. Haleluya. Nah saudara, jadi perlu kita tahu bahwa semua janji Tuhan adalah ya di dalam Kristus. Jangan ragukanlah. Perhatikan ada 5 kategori orang yang dipakai Tuhan. Yang pertama dipenuhkan Roh Kudus, filled by the Holy Spirit. Yang kedua memiliki keahlian, having skills, memiliki pengertian, having understanding. Keempat, saudara memiliki pengetahuan yang luas, having knowledge. Dan yang dalam Alkitab bahasa Inggris ditambah satu lagi yaitu wisdom, hikmat. Dalam Alkitab bahasa Indonesia tidak dituliskan, tapi dalam Alkitab bahasa Inggris dituliskan. Dikatakan saudara dalam Keluaran 31 ayat 3, 35 ayat 31 sama isinya. Dikatakan, and I have filled him. Aku Tuhan yang memenuhi dia dengan apa? Spirit of God, Roh Allah. Dengan wisdom, yaitu hikmat. Dan kemudian understanding dan pengertian. With knowledge, pengetahuan. And with all kind of skill. Dengan segala keahlian. Nah saudara, kalau di sini dikatakan Indonesia dengan Roh Allah, keahlian, pengertian, pengetahuan dan segala macam pekerjaan. Jadi lebih tepat bahasa Inggrisnya karena sesuai dengan aslinya juga. Sekali lagi, ada Roh Kudus. Semua berkata Roh Kudus. Pengurapan perlu, bahasa roh perlu. Haleluya. Nah saya pertama sekali melihat dalam hidup saya membuat saya sukacita. Yaitu apa? Yaitu orang pintar bisa dipenuhkan Roh Kudus. Dan orang penuh Roh Kudus diurapi juga cerdas. Selama ini saudara kita dikatakan selalu saudara yang penting pengurapan, yang penting pengurapan. Lalu kita menjadi seorang pemimpin kelompok sel yang bergantung pada berita iman. Sayang engkau tidak bergantung pada berita iman, tetapi engkau bergantung pada apa yang diberikan Roh Kudus itu disampaikan kepada mereka. Dan arahannya ada di berita iman. Yang mengerti katakan haleluya. Berita imanmu, faith newsmu itu bukan dibaca semuanya. Sama seperti saya kali ini, enggak saya baca semuanya. Tapi arahannya ada di sini. Haleluya. Haleluya. Lalu Tuhan bisa memunculkan dari dalam hatimu dan pikiranmu apa yang mau dikatakannya kepada jemaat. Tapi kalau nggak ada di dalam, apapun nggak keluar. Koki yang terbaik yang ada di dapurmu tidak akan bisa mengeluarkan makanan apapun kalau nggak ada bahannya. Tapi kalau ada bahannya, segala macam makanan bisa dikeluarkannya. Tambahi bahan di kulkasmu. Ayo dong yang suka cita dong, haleluya. Yang suka cita katakan amin.
Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tahun ini adalah tahun di mana kita menambahi pengetahuan kita. Cerdaslah dalam nama Yesus. Haleluya. Tuhan adalah sumber pengetahuan dan hikmat kita. Amsal 2 ayat 6. Karena Tuhanlah yang memberikan hikmat. Dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Dari firman-Nya datang pengetahuan dan kepandaian. Dengarkan firman, baca firman supaya tambah pengetahuan dan juga kepandaian. Yang sukacita katakan amin. Nah, minta kepada Tuhan. Yakobus 1 ayat 5. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah, yang memberikan kepada seorang dengan murah hati dan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan padanya. Tidak membangkit-bangkit artinya, saudara, mungkin saudara bingung, dia tidak bersoal jawab dengan engkau, tidak berargumen, dia tidak melihat engkau lalu berkata, kau orang macam kau mau hikmat, untuk apa mau hikmat? Sukalah akan pengetahuan, sukalah akan hikmat. Amin. Karena hikmat lebih berharga daripada emas dan perak. Amsal 8 ayat 10-11, Amsal 20 ayat 15. Terimalah didikan lebih daripada perak dan pengetahuan lebih daripada emas pilihan. Karena hikmat lebih berharga daripada permata, dan apapun yang diinginkanmu tidak dapat menyamainya. Oh Tuhan, engkau mau mobil lebih berharga hikmat. Engkau mau rumah, Tuhan tolonglah Tuhan rumah. Udah terus-terusan Tuhan kontrak, terus ngekos, terus Tuhan kasihlah rumah. Lebih berharga hikmat. Dapatkan hikmat, rumah pasti datang. Yang suka cita, oke, haleluya. Sekalipun ada emas dan permata yang banyak, tetapi yang paling berharga adalah bibir yang berpengetahuan. Jadilah di dalam nama Yesus. Alkitab berkata semua jalan-jalan kehidupan di dunia ini menjadi lurus dan mudah bagi mereka yang cerdas dan berpengetahuan. Kenapa susah? Karena gak ada jalannya. Nah, dikatakan dalam Amsal 8 ayat 9, semua itu jelas bagi yang cerdas. Mau kejelasan? Cerdaslah. Haleluya. Lurus bagi yang berpengetahuan. Kenapa bengkang-bengkok? Karena nggak tahu. Coba lihat orang yang jawab kalau dia nggak tahu. Itu kan begini. Itu bengkang-bengkok dia. Tapi kalau dia tahu, pasti jawabannya lurus. Lurus bagi yang tahu. Maka dalam nama Yesus kita nggak perlu bengkang-bengkok. Lurus. Dan saya sampaikan pada saudara apa yang saya beritahu pada saudara. Ini gereja perlu dijaga. Ini gereja harus berlari-lari. Ini gereja harus maju. Haleluya. Lihat apa yang menjadi pengakuan orang kepada orang cerdas. Pengakuan raja kepada Daniel yang memiliki hikmat dan pengetahuan, tetapi penuh juga dengan Roh Kudus. Daniel pasal 4 ayat 9 dikatakan, Hai Belsazar, which is Daniel. Itu adalah Daniel, kepala orang-orang berilmu. Aku tahu bahwa engkau penuh dengan roh para dewa yang kudus. Oh haleluya, penuh Roh Kudus. Orang tahu kau diurapi. Oh kirabasyakaralabasande. Haleluya. Orang tahu saudara diurapi. Amin. Dan lihat, dengar sambungannya, dan tidak ada rahasia yang sukar bagimu. Oh Tuhan. Tuhan, kenapa sukar kali menaikkan penjualan? Karena belum cukup ilmu. Kenapa sukar kali mendapat peningkatan? Belum cukup ilmu. Ayo kita minta dari Tuhan. Ayo kita belajar, ayo kita rendahkan hati. Ayo kita mulai mengejar Tuhan, sumber ilmu, sumber pengetahuan, sumber hikmat dan kebijaksanaan. Haleluya. Nah, dengar, 5 ayat 11 lebih hebat lagi. Ketika raja sedang dalam keadaan yang pusing, dia gak tahu apa mau dibuat. Lalu semua orang berilmu tidak mampu. Tapi ada satu orang berkata begini, sebab dalam kerajaan Tuanku ada satu orang yang penuh dengan roh para dewa yang kudus. Dalam zaman ayat Tuanku ada terdapat pada orang yang kukatakan itu kecerahan. Kenapa stres? Kurang bijak. Saya selalu berkata begitu, Tuhan berikan hikmat supaya gak stres. Ada kecerahan. Positive vibes. Positive vibes bukan dari sekeliling, dari dalam. Kecerahan. Haleluya. Semua yang mau kecerahan katakan, saya ya Tuhan. Oh kiranya Tuhan berikan pada kita. Boleh kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Ada kecerahan, ada akal budi dan hikmat
dan hikmat yang seperti pada para dewa. Ini kelas paripurna sayang. Udah kelas yang paling atas, gak lagi di bawah-bawah. Yang sukacita katakan amin. Ia telah diangkat oleh para raja, oleh Raja Nebukadnezar, ayat Tuanku menjadi kepala orang-orang berilmu, kepala para ahli zampi dan para kasdim dan para ahli nujum. Saudara perlu tahu bahwa orang kasdim adalah nenek moyang daripada orang Majus. Dan orang Majus memelihara ajaran Daniel sampai pada hari Yesus lahir. Daniel yang mengajarkan kepada mereka, kan dikatakan dari timur. Yang mengerti katakan haleluya. Dan Daniel ada pada kerajaan Persia, media Persia pada itu ada di timur. Haleluya. Haleluya. Dan dia mengajarkan pada kasdim ini, mereka adalah orang yang kaya berpengaruh, bahwa seorang raja akan lahir. Dan ini tandanya. Nah, saudara kasih dalam nama Yesus, dan mereka datang karena pengajaran dari Daniel. Ini hebat betul. Nah, saudara, kalau saudara hitung setelah media Persia ada setidaknya 2 kerajaan lagi. Kalau saya tidak salah saudara, kerajaan Yunani, Greek, dan juga setelah itu Romawi. Nah, saudara, ada 2 kebudayaan lagi yang datang, tapi mereka memelihara ajaran Daniel. Dan itu sangat dibutuhkan pada kedepannya. Dan lihat, orang kasdim ini, orang Majus gak bisa ditipu oleh Herodes. Kas orang pintar. Yang mengerti katakan amin. Orang pintar tak tertipu. Karena pada mereka ada kecerahan. Ada pimpinan Tuhan. Ada arti mimpi. Setelah diperingatkan dari mimpi. Kalau dia gak pintar, udah mimpi berkali-kali pun tak ngerti juga dia. Haleluya. Nah, ini luar biasa. Nah, dengar ayat 12, ini yang saya suka. Karena pada orang itu terdapat roh yang luar biasa. Oh Tuhan, pengetahuan dan akal budi sehingga dapat menerangkan mimpi, menyingkapkan hal-hal yang tersembunyi, dan menguraikan kekusutan. Kusut hatimu, kusut pikiran, kusut hati di sini, maaf. Kusut pikiran, terbalik. Kusut hatimu, kusut pikiranmu, tambahi hikmat. Kejar hikmat. Inilah arahan bagi kita tahun ini. Haleluya. Semua yang dituliskan itu benar-benar dapat kita miliki. Kalau Tuhan berikan pada Daniel, Tuhan berikan juga pada kita. Tapi ingat, Daniel menyangkal diri, sangkal diri saudara supaya penuh Roh Kudus, supaya penuh hikmat dan kebijaksanaan dari Tuhan, penuh dengan pengetahuan yang benar, penuh keahlian. Ahlilah sayang, jangan sekedar tahu. Oh ya, aku tahu. Ya gini, aku tahu, tapi nggak ahli. Ahlilah sayang. Haleluya. Ahlilah, pengertian yang dalam nama Yesus. Jadilah itu semua. Haleluya. Dan yang terakhir, tadi kita berbicara mengenai kita tahu sekarang. Apa yang terjadi kalau kita tidak tahu? Kalau saudara lihat, sebelum dikatakan kita tahu sekarang, dari Roma 8 ayat 28, 2 ayat di atasnya dikatakan kita tidak tahu. Roma 8 ayat 26 dikatakan, saudara, demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu, amin. Jadi ketika kita tidak tahu, adanya Roh Kudus yang bantu. Saya lihat ini jadi di GKI. Tapi bukan alasan kita tetap bodoh. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari, ini adalah satu firman yang luar biasa. Tuhan yang akan membela kita ketika kita tidak tahu. Tetapi kita harus bertumbuh. Roh Kudus akan mengerjakannya ketika kita tidak tahu. Tapi Roh Kudus yang mengerjakannya supaya kita tahu. Haleluya. Nah, saudara kasih dalam nama Yesus, ada beberapa hal yang kita tahu dengan pasti saat ini melalui firman Tuhan ini. Kita tahu ada penyelesaian yang baik dalam setiap perkara. Kita tahu ada kemenangan pada akhir daripada perjuangan. Kita tahu Tuhan dapat mengatur segala sesuatu. Kita tahu bahwa kuasa Tuhan lebih hebat daripada kuasa apapun. Kita tahu itu sekarang. Yang setuju katakan amin. Ada yang kita tidak tahu. Apa yang kita tidak tahu? Keadaan situasi hari ini, keadaan situasi besok, apa yang terjadi detailnya sepanjang tahun ini. Alkitab berkata, saya ulangi sekali lagi, demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak
tahu. Dalam nama Yesus, untuk hal-hal yang kita tidak tahu tahun ini, ada Roh Kudus. Bantu saudara, bantu saya. Boleh kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus? Adakah saudara diberkati hari ini? Ayo mari kita sama-sama bangkit berdiri. Tuhan Yesus berkati.